Allahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa 'afina wa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang ulun muliakan para alim ulama beserta guru-guru agama, dan yang ulun hormati para tokoh masyarakat, rombongan Maulid Al-Habsyi, para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah majelis peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sekaligus majelis haul Syekhina Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Martapura sekumpul yang ke-18 yang dimuliakan oleh Allah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya jualah, sehingga pada malam hari ini, tepatnya di malam yang ke-10 di dalam bulan Rajab, alhamdulillah sama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati, mentakzimkan dan membesarkan peristiwa besar Islam yang terjadi pada diri baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di malam tanggal 27 Rajab, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj, sekaligus mengenang kembali yaitu seorang guru kita, Al-Alim Al-Allamah Syekh Al-Arif Billah Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang kita kenal dengan sebutan almarhum guru sekumpul haul yang ke-18. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikut jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Terima kasih ulun ucapkan kepada saudara pengatur acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada diri pribadi ulun, dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana peringatan Maulid yang telah mengundang ulun dan mempercayakan kepada diri pribadi ulun untuk mengisikan acara pada malam hari ini dalam peringatan Isra wal Mi'raj dan haul guru kita, guru sekumpul yang ke-18. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Rajab adalah yang kita kenal sebagai bulan Mi'raj. Bulan diundangnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu bertemu langsung dengan zat wajibal wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam kesempatan lain Rasulullah mengatakan, Rajabu syahrullah, Sya'banu syahri, Ramadhanu syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan Ramadhan adalah bulan umatku. Kenapa bulan Rajab dikatakan oleh Nabi kita bulan Allah? Padahal semua bulan itu adalah milik Allah. Bulannya bulan Allah. Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke hadapan Allah menerima kewajiban sembahyang 5 waktu. Lalu dikatakan bulan Rajab ini adalah bulan Allah, bulan pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bulan Sya'ban itu adalah bulanku karena perintah salawat itu adalah turunnya ayat di bulan Sya'ban.
Jadi perintah ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turunnya adalah di bulan Sya'ban. Lalu dikatakan adalah bulan Sya'ban, bulannya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan untuk kita selaku umatnya Rasulullah untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bulan Ramadan dikatakan oleh Rasulullah, Ramadhanu adalah syahru ummati, bulan Ramadan bulan umatku. Kenapa dikatakan bulan Ramadan bulan umatku? Karena teramat sangat luar biasa, teramat sangat beruntung bagi orang-orang yang bertemu di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita panjang umur bertahan. 50 hari lagi insya Allah kita akan bertemu di dalam bulan suci Ramadan. Ya kan 50 hari lagi lah. Tadi 10 saja malam ini lah. Tinggal 20 lagi Rajab, Sya'ban 30 ya kan? Bapak Ibu jemaah peringatan Isra Mi'raj yang dirahmati oleh Allah. Siwa Isra Mi'raj junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ittifaq ulama mengatakan, sepakat ulama berpendapat bahwa kejadian Isra Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbesar sesudah kitab suci Al-Qur'an. Jadi kalau andai kata kita berikan nomor peristiwa Isra Mi'raj ini, mungkin ada nomor yang kedua. Yang pertama kitab suci Al-Quran, yang kedua Isra Mi'raj, dan yang selainnya masih banyak. Seperti mukjizatnya Nabi kita juga, bulan turun di hadapan Nabi kita. Jadi sejarah mencatat bulan turun ke bumi itu terjadi, dan terjadi satu kali dalam umur dunia sejak Nabi Adam alaihi salam sampai umat Nabi kita akhir zaman. Hanya satu kali bulan itu turun ke hadapan Rasulullah. Asal bulan yang asli, lain ngaran bulan. Aman ngaran bulan banyak kaya. Bini kok genisin bilang bulan ngarannya, lain lagi. Keluarnya di sela-sela jari Nabi kita itu banyu. Ketiga adalah Rasulullah sedang berperang. Para kaum muslimin pada ketika itu kelaparan dan kehausan, meminta kepada Rasulullah. Dengan mukjizatnya Rasulullah, keluarlah di sela-sela jari Nabi kita ini adalah air atau banyu yang seluruh para bubuhan perang ini tadi merasa adalah hilang dahaganya, haus dahaganya. Itu syair yang sering dibaca oleh guru kita, Guru Sakumpol. Ya man tafajjaratil anharuna bi'atan min usbu'aihi farau wal sabil madadi Allah 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 Allah. Itu adalah syair menceritakan tentang mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi mukjizatnya Rasulullah, yaitu adalah sehingga bisa memperbanyakkan makanan yang sedikit, tapi dengan tangan mulia beliau yang mengautakan, beliau yang menuangkan makanan tadi kepada para sahabat-sahabatnya, hingga sampai sahabat tadi ratusan bahkan ribuan, maka makanan yang sedikit tadi penuh dengan keberkahan. Di nangaran kisah berkah-berkah itu Bapak Ibu rahimakumullah, mulai bahari-bahari juga sudah ada berkah itu. Sampai wah ini orang nak ambil berkah aja, nak ambil berkah guru aja, ambil berkah minum apa bakas guru jadi juga atau ambil berkah anak balaki guru jadi juga. Jadi berkah-berkah itu mulai sabarinya sudah ada, ya kan?
Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan seorang hambanya lailan pada suatu malam, mulai dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis yang ada di Palestina, yang kami berikan berkah di sekelilingnya supaya kami perlihatkan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar lagi maha melihat. Bapak Ibu jemaah peringatan Isra Mi'raj yang dirahmati oleh Allah, ulama menyimpulkan dalam ayat tersebut itu ada mengandung 5 yang istimewa. Mudahan sampai tuntung kelimanya menyambut akan. Yang pertama, kejadian Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah kejadian yang sangat luar biasa, disebut kejadian yang istimewa. Tidak pernah Isra Mi'raj ini terjadi kepada para nabi-nabi dahulu, rasul-rasul dahulu. Ada pernah dalam sejarah umur dunia, Isra Mi'raj itu hanya pernah terjadi 1 kali, itu pun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu ayat tersebut dimulai dengan kalimat subhana. Uji ulama tafsir mengatakan kalau suatu surah itu diawali dengan kalimat tasbih, sabbaha yusabbihu tasbihan, tasbihatan. Ada lagi masanya subhana. Ini menandakan peristiwa itu adalah peristiwa besar, peristiwa agung, peristiwa yang tidak pernah ada kawan menyamai dengan peristiwa itu, walaupun itu diangkat dari kisah para nabi dan rasul yang terdahulu. Para bubuhan kisah para wali-wali, kisah lagi para bubuhan, apalagi nanti kisah si Paloy itu makinnya ada ngapa-ngapanya. Jadi kisah istimewa Isra Mi'rajnya adalah kisah yang mengungguli dari kisah-kisah sejarah yang pernah terjadi di permukaan bumi ini. Itu adalah kisah Isra Mi'raj. Makanya orang-orang kafir kota Mekah mereka banyak ada percaya tentang terjadinya Isra Mi'raj itu. Kenapa? Karena mereka itu berpikir dengan otak mereka. Katanya, kami ini jangankan Muhammad itu dimi'rajkan ke atas langit, Bapak Ibu rahimakumullah, Isra Mi'raj ini 2, makanya biasanya Isra wal Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Wa fi riwayatin ukhra dalam kitab Dardir, malakun akhar, malaikat yang lain pada malaikat Israfil, dengan kendaraan burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Isra ini masih permukaan bumi lagi, masih di apa aja kira di alam nyata kah nyamber. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit itu namanya Mi'raj. Mi'raj itu maknanya asalnya tangga, atau naik ke atas Mi'raj. Lalu aja mereka, kami jangankan Muhammad itu dimi'rajkan, tikas Isra aja kami kada percaya. Kenapa? Muhammad itu inya bapak kisah Isra Mi'raj, malam tadi berangkat, malam tadi juga datangnya. Sedangkan ujian mereka tadi dari perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, aduh sabab pandir Mi'raj lo itu perjalanan 2 bulan, sekali marah sabulan, bukan sabulan, jadi PP 2 bulan. Kalau memikirkan dengan otak manusia, kayak apapun dan bagaimanapun pintarnya, maka tidak akan menemukan adalah jawabannya. Tapi kalau kita memikirkan bahwa ini ada kemahakuasaan Allah, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi kita, jauh pada itu bahaya, percaya. Jurang bari pang pijit 4 umrah ya kita.
Amun memikirkan pampijit jenang berjalan ke Makkah kada percaya kita, tapi amun mana kalau pampijit yang umpat di dalam kopiah jauh pada Makkah percaya umpat orang, paham kan? Makanya dalam kalimat tuh kalau orang sudah mengaji ilmu nahwu tuh tahu asra ini maknanya dijalankan. Jangannya Nabi kita sara berjalan surangan. Ini kada dengan kalimat asra, artinya setiap ada yang menjalankan, setiap nang dijalankan pasti ada nang menjalankan. Ulangi, setiap ada nang dijalankan pasti ada nang menjalankan. Siapa nang dijalankan? Nabi. Siapa nang menjalankan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Nang kedua, tempat yang dipilih oleh Allah untuk Isra Mi'raj adalah tempat yang istimewa. Makanya tadi mengandung 5, disimpulkan 5 istimewa dalam ayat tadi. Ini karet tadi yang membaca tuh. Tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jangannya ayatnya tadi min nagara ila pujun. Jadi mikratnya itu mulai negara ke pujun. Tapi kada minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa kada bisa dipaklon ke Palestina situ. Amunnya orang naik haji atau umroh, paling Masjidil Haram atau Masjid Nabawi Madinah aja, lain pulang arahnya itu. Tak koyak-koyak kita kasih, mudahan kita kasanakan baritaan. Berkat Rasulullah, berkat guru sakumpul yang dimatiakan dulu kita baritaan. Kecuali marasai bejajak bailang ke Masjidil Haram, naik haji ataupun kita umrah baritaan. Amin. Siapa nang kada kepingin anak kasih to ya Allah. Enak penting doa dahulu, doa dahulu. Kita meminta Allah, jangan istilah kata, jangan langsung diputus asa, jangan. Kita disuruh untuk meminta lawan Allah. Makanya ujian Nabi kita, kalau kamu meminta lawan Allah, meminta surga lawan Allah, Allah Firdaus. Maksudnya, kalau kita meminta lawan Allah, jangan ngalang-ngalang. Paham kapian ngalang-ngalang? Paham gak ngalang-ngalang? Jangan nang halus, menggunong. Nah, ada orang negara kisah itu apa di sini kada bisa rumah ini acanya kau boleh dia nak kayak jamban di sini pas kabul kayak jamban juga. Jangan meminta nang halus, minta nang ganal. Lawan Tuhan tuh ada apa meminta pian pintas sebanyak-banyaknya kan jadi masalah. Nah, ya apa aja buahnya? Aku begawi kada naik haji. Inya nangaran apabila sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala biar kada lawan duit saurang. Tang bagus enak nopar karupok kah di dalam karupok ada undian 8 tahun ngaran ciri sidin ada guru rahmana maya rasanya Makkah Madinah ngaran cirinya ada panggilannya ada kan pada ketika zaman Nabiullah Ibrahim membangun Baitullah nah ada di Makkah itu tadi untung lalu ya Allah Ta'ala hai Ibrahim ikam panggil Ibrahim seluruh nang basah-basah baik nang di gunung baik nang di darat baik nang melata semuanya panggil ujian Nabi Ibrahim kayak apa ulun memanggil ya Allah sementara suara ulun gini tadi tikas manang kawa jauhnya jaraknya ujian Allah tugas ikam memanggil aku namanya nyampayakan lalu di kiau Nabi Ibrahim tahu kita semalam menyinggai kah kadakah bila kita menyinggai sekali ujian Nabi Ibrahim para hamba-hamba Allah berhajilah kalian kesini berdatan menyinggai labbaik inggih pun menyinggai sekali berarti sekali sini ke Makkah menyinggai 2 kali berarti 2 kali sini ke Makkah menyinggai 3 kali berarti 3 kali sini ke Makkah tahu kita berapa kali kah semalam waktu dalam parut semalam kitanya ini sesuai Nabi Ibrahim ini sedikit membukalah sidin kada pernah Bapak Ibu rahimakumullah sidin ini digelar sini Abu Dhaipan dalam kitab Al-Jauharul Mauhub atau Abu Tuyub Bapak tamu sidin itu paling senang paling suka menjamu tamu dan sidin makan seumur hidup kada pernah surangan pasti sidin tuh makan tuh berjamaah kenapa yuk makan berjamaah beimba ini tadi di situ kayaknya kada dihisap kita di hari kiamat
bakawan tuh makan. Jadi ada paninian tuha benar di majlis, aku pangco jadi seorang anaknya hidup di napa aku ngini cari julun kawan sampian berjalan kata kau coba kiraut julun. Jadi nang orang bisa apa berumah tangga tuh bagus makan laki bini baik-baik ya handai jangan berdulu. Apalagi tentang kumpul nang kayak ini ada, karena sampai dalam kitab itu disebutkan di hari kiamat karena sampai ditakuni pernahkah biasa makan bayi lawan guru itu ditakuni kayaknya bisakah kadakah. Ini kadang-kadang bebinian juga laki umpas saruan berucap pada hulu barakatakan abahnya aja. Jadi nang laki ini anak makan kegenangan lawan bini anda kada dibarakatan kada dibukainya lawang. Tempatnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kenapa dikatakan tempat itu istimewa? Rasulullah SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Kada disuruh untuk mengikat tunggangan kecuali meliwati masjid-masjid yang 3. Hadisnya Rasulullah. Kita pada berjalan atau kita misalnya nak ke mana? Lalu kita di masjid apa aja kita lalui ini tadi, kita kan diperintah untuk disuruhkan bersinggah. Tapi manakala kita melewati masjid yang 3, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, wajib hukumnya singgah. Apa singgah tadi? Yaitu adalah sembahyang tahiyatul masjid. Kalau di Masjidil Aqsa, kalau di Masjid Madinah Nabawi, kalau di Masjidil Haram disuruh tawaf. Satu-satunya masjid yang kadeda adalah salat sunat tahiyatul masjid itu Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram itu kalau orang masuk ini tadi disunatkan tawaf bedahulu. Tahu ya kalau tawaf buahnya tawaf nambah keliling Baitullah. Maling naik haji, sini mencangangi haji itu cangong apa pancuran amas, memikirkan gini apa menjurak amas itu nak mencuntan. Ada kawan nak diambil gitu tadi bisa tagana. Yang kedua bahwa tempat istimewa Rasulullah mengatakan sekali sembahyang di Masjidil Aqsa bi alfi salatin bandingannya sama 1000 rakaat. Jadi untung benar nak orang di Masjidil Aqsa di Palestina. Sekali sembahyang di sana dibanding lawan kita di lain sama pada di masjid di lain 1000 kali kita di masjid di lain hanya sama situ sekali aja di sana. Sekali sembahyang di Masjid Madinah sama lawan 10.000 kali kita sembahyang di masjid lain. Madinah benaik lagi 10.000. Sekali sembahyang di Masjidil Haram yaitu Makkah sama lawan 100.000 kali. Maka dari itu orang-orang hendak ke Makkah baik haji atau umrah mengaji dahulu supaya sampai ke Makkah itu tadi inya tadi mengambil kesempatan tampulo aku di Makkah. Ini kada sedikit-sedikit orang yang tulak ke Makkah pian kada tulak ke masjid bagana di gedung aja alasannya uyuh tepan. Tapi kemudian ada ilmunya, tampulo aku kasini, tampulo aku dipanggil, disampat-sampatakan ke Makkah itu tadi. Yang ketiga, hamba yang dipilih oleh Allah, hamba yang istimewa. Sekian banyak para nabi, sekian banyak para rasul. Nabi, ada yang mengatakan nabi 12.100 banyaknya nabi nih. Nabi itu setiap nabi belum tentu menjadi rasul, tapi setiap rasul pasti jadi nabi. Kalau Rasul 313, cuman yang wajib kita ketahui Nabi dan Rasul yaitu 25. Mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik hafalnya itu secara tafsil atau secara jumali atau secara jumlah. Orang Ibrahim itu siapa? Nabi Yesidin. Ismail itu Pak, Nabi juga. Yusuf Nabi juga, tapi di Mbah Sidin amun mahapali kan hafal Sidin, tapi mana kalau disebutkan orang itu Nabi, nah itu sudah cukup aja juga, itu artinya keimanannya itu secara jumali atau secara jumlah, secara kesimpulan.
Bahari ada orang Bangaran ngarannya kan guru aja, laki-laki anaknya ayah dai diberi ngar Ibrahim sama itu ka bima sama Allah Ibrahim saya bersuara nang paningan katuhaan guru aja Ibrahim anaknya aja Ismail jadi kan jadi Ibrahim tadi ketuhaan dia abahnya ya kan abahnya Ismail Ibrahim amal itu masih mending ada lagi pianan singkat tahu dia ngapa-ngapa bebinian waktu berarti resmiahe sahapian haji guru aja anak apakah ngarannya jadi di guru tadi kita mengambil berkat yaitu mamanya Nabiullah Isa aja yaitu Siti Maryam jadi mah batasmiahe innallah apa yarzuqu may yasha'u bighairi hisab ya mauludah inna sammainaki bima sammakillah Maryam binti Abdullah jadi ujinang paningan kagenalan guru ai Maryam itu jana halus-halus aja aja di nang tuan guru nang apaan halus pistol aja tau timbakan ya Allah bodohnya di matinya Maryam nang maladak gitu Allah kagenalan jangan Maryam nyangaran tuh kalau lelaki itu bagus buat Muhammad namanya bagus Muhammad karena Muhammad ini apabila kayaknya lah hari kiamat jangan masuk neraka maka nambangaran Muhammad atau Ahmad itu paling tadudi dimasukkan andai kita memang harus ke neraka tapi kalau memang harus dimasukkan ke dalam surga dicariin dulu nama itu Muhammad dan dulu jadi orang negara wayah ini pian almarhum guru kapuh ada tahu kandangan waktu naik haji tahun sebelum Covid sidin banyak mentasmiahiakan bahaya jemaah jadi jemaah ini orang 600 kalau sekloter itu tadi ditasmiahiakan sidin ngaran nang ada juga cuman dibuatin awalnya dengan Muhammad ngaran ulun ya ulun sudah kenal juga buat Muhammad itu asalnya kalau kita mengari mau aja tok kenal ngaran ulun jadi kan aku nulis hurufnya tadi MATHLI ngaran ulun tok itu jadi sudah ulun tahu rugi ulun seorang membaca kitabnya apabila kita tahu yang dibuatin Muhammad Mautli nah itu tadi nah, jadi pilih-pilih ini bagus juga buat Muhammad malam isoknya betas pihan beritaan kalau ada guru Rahman nah jangan diubah-ubah di KTP jangan diubah ya takkan aja akta kelahiran jangan diubah juga ijazah jangan diubah juga di hadapan Allah aja kita buat Muhammad tadi karena kalau kita nama itu tetap aja nama anak ada tapi cuman awalnya buatnya dengan nama Muhammad atau Ahmad nah keempat yang ditemui oleh Nabi kita ada datang istimewa yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak para nabi, para rasul, sampai Nabiullah Musa alaihissalam yang bergelar adalah kalimullah, nabi yang bercakap-cakap dengan Allah. Setelah Nabi Musa bercakap-cakap lawan Allah, hendak melihat Nabi Musa lawan Tuhan pulang. Ujar Tuhan, apabila ikam pandang gunung Tursina itu masih tegak tetap, berarti ada harapan ikam kawal melihat aku di sana. Falamma tajalla rabbuhu manakala bertajalli Tuhan di gunung tadi, Nabi Musanya pingsan, gunungnya hancur. Lalu kan kau melihat intinya bahwa orang yang pernah hidup di permukaan bumi ini tidak diberi izin oleh Allah untuk melihat zat wajibal wujud dan kecuali satu-satunya manusia yang pernah melihat Allah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Istimewa nang datang istimewa nang ditemu istimewa. Yang terakhir, hadiah yang diterima oleh Nabi kita adalah hadiah yang istimewa, yaitu kewajiban sembahyang 5 waktu. Kenapa dikatakan sembahyang 5? Apa kewajiban sembahyang ini dikatakan kewajiban yang istimewa? Bapak Ibu rahimahullah, cara pengambilannya aja sudah beda dibanding dengan kewajiban yang lain. Perintah sembahyang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala undang Rasulullah naik ke atas langit. Beda dengan kewajiban yang lain seperti puasa, zakat, haji. Itu
Iblis, ada tahu lah. Iblis itu diperintah sujud kepada Allah, takut sujud. Manakala iblis ini diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, nah di sini iblis tadi kada mau. Kenapa? Karena di dalam hati iblis ini aba wastakbara wa kana minal kafirin. Adanya rasa enggan dan merasa takabur dalam hatinya dan termasuk orang kafir. Di malam Isra Mi'raj junjungan Rasul Muhammad SAW di langit yang keenam, mendapat Nabi kita lawan Nabi Musa, lawan malaikat Jibril. Ujian Nabi Musa hendak kemanan sampai berdua mina. Ujian malaikat Jibril malam ini Muhammad pajangan Mi'raj bertemu lawan Allah. Nah di iblis ini kesempatan aku nak bertakun masih kawakan lagi aku betudat. Uji iblis, kan iblisnya saya orang surga, iblis dosanya orang surga. Kenapa jadi keluar dari surga? Disuruh sujud oleh Allah kepada Nabiullah Adam, padahal sujudnya itu bukan sujud seperti orang sembahyang, cuma sujudnya sujud hanya menghormati. Kita ada boleh kalau kita terlalu takabur benar kada boleh, apalagi sampai meletakkan dahi kita ini ke lantai. Hanya satu-satunya yang diboleh itu ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahi ini tempat yang istimewa, tempat yang mulia. Makanya orang datang di Makkah orang datang naik haji umrah itu yang bagus di Tiong itu di sini nah, pian nah. Karena ini orang bakas meletakkan Baitullah di sini nah, di Tiong di sini nah. Naik Nabiullah Musa ke atas langit kalau Nabi Musa naik Nabi kita ke atas lalu malaikat Jibril, lalu ujian apa ngarannya ujian malaikat Jibril lawan Nabi kita. Padahal kan karena kisah Nabi Musa tadi, Nabi Musa itu takut masih kawah lagi minta ampun lawan Allah. Jawaban Allah masih kawah lagi. Iblis itu anak minta ampun, anak bertaubat daripada kesalahan tadi. Saatnya sabuteng sujud di kubur Nabi Adam. Maji itu sampai yang sujud di kubur Nabi Adam, cakap mau dulu sudah. Nah jadi tetap iblis kada mau sujud juga. Jadi yang terakhir itu adalah yang diambil oleh Nabi kita kewajiban sembahyang 5 waktu di malam munajatnya. Oleh karena itu sembahyang 5 waktu ini adalah hadiah Nabi kita Muhammad SAW untuk kita selaku umatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita berdatang agar dapat kau menjaga dan memelihara nawan sembahyang, karena sembahyang itu menjadi tulang ukur bagi amal ibadah kita nantinya di akhirat nanti. Sekilas turut kisahkan tentang manakib guru sakumpul. Tina al-alim al-allama Syekh Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau adalah salah satu ulama karismatik yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Martapura. Beliau adalah salah satu keturunan Datuk Kalampayan Syekh Muhammad Arsan Al-Banjari, yaitu adalah keturunan yang ketujuh. Di antara karamah almarhum guru kita guru sekumpul yang ada di dalam manakib pada ketika pelaksanaan haul Datuk Kalampayan yang ke-100, tadi ingat 100 berapakah guru pokoknya yang ke-100 lebih. Pada ketika itu Martapura sedang dilanda adalah banjir, musim hujan nah kayak ini juga nah. 3 kali acara di sini hujan aja, tapi hujan berkah berdatang, hujan rahmat, sehingga jalanan itu tadi adalah menggenangi jalanan nang pacangan guru sakumpul ini melewati kemana ke dalam pagar ya. Haulnya itu waktu itu di dalam pagar. Esok acara 3 hari sebelum acara Bayu ini dalam kada kawal lewat mobil, tinggalan mobil ini tadi. Akhirnya ada yang mengadu atau yang melaporkan kepada guru kita guru sakumpul bahwa jalanan nang pacangan dilalui kada kawat.
akhirnya oleh almarhum guru kita guru sekumpul sidin meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya meminta Allah supaya cepat adalah surutnya. Esok hari acara tak terduga pada waktu subuh banyu ini tadi masih tetap dalam, panitia ini cemas, kayak apa nih para rombongan guru datang. Pada detik-detik datangnya guru kita guru sekumpul melintas jalan tersebut, langsung aja maju jalan mobil sidin tadi maju, ada para rombongan. Banyunya tadi nang basise, ketika sidin melalui banyu tadi kering, banyunya nih tadi higa lima banyu, tapi nang dilalui sidin tadi jalannya kering. Sampai mulai awal acara sampai tuntung acara jalanan tadi masih kau dijalani lawan batis atau lawan kaki jadi tadi mobil sidin rombongan kawan dan yang lainnya. Nah, nang antiknya selesai adalah acara tadi, selesai bulik sidin lewat pada jalan tadi masuk ke kota Martapura kota, banyu tadi tak kantuk pulang biasa galam pulang. Ini diantara karamah yang dimiliki oleh beliau. Di antaranya lagi kisah dari paguruan sidin ini kisah-kisah pada masa itu tadi belum musim buah rambutan, entah rambutan kadidana rajin ada. Maksudnya tadi buah nang kadeda musimnya. Pada waktu itu nang dikisahkan sini itu masalah buah rambutan, padahal belum musim lagi. Bak kisah. Kenapa sidin tadi maacung akan tang di ke belakang? Nah, ini langsung nambah kisah ini lawan uluan waktu kami di Martapura berkisah. Baca tadi dia nah di sini rambutannya nah. Buahnya ini bingung aja rambutannya nah di sini tadi. Ini saya kok pergi kok makanya dikacak sidin rambutnya tadi. Nah di sini jadi ada nang barang malihat pang guru malihat pang dibuka sidin dasar rambutan dua dipuyak oleh sidin tadi, dimakan oleh sidin. Dan beliau ini pula sering adalah ditemui oleh Nabiullah Khidir alaihissalam. Ya para wali-wali Allah itu semua para wali itu dalam bimbingan di bawah bimbingan Nabiullah Khidir alaihissalam. Ya Nabi itu masih hidup dua di langit dua di bumi. Dua di langit yang masih hidup pertama adalah Nabi Idris, kedua adalah Nabi Isa di langit di anak Tuhan. Adapun dua di permukaan bumi pertama Nabi Ilyas, kedua Nabi Khidir. Ini yang Khidir pada tulisnya Khidir. Nabi Khidir ini tadi Nabi Ilyas, Nabi Khidir ini setiap tahun berjumpa, yaitu adalah di musim haji di Padang Arafah. Jadi kalau orang tuh pernah ditemui oleh Nabiullah Khidir, ini sahih orang ini ada waliullah. Kayak guru kita ketika di pengajian Musalla Ar-Raudhah dengan khidmatnya orang ini tadi lah syoknya ketika itu tadi adalah belajaran guru tadi datang naik sekalinya orang tak dikenal ada tahu karena orang tadi dikenal ini naik tadi pakaiannya tenang mending pakaian ada. Nah, jadi kita hati-hati dulu orang-orang yang berpakaian yang kita anggap tadi pindah ada semestinya ada tahu kita itu naik pindah. Kalau orang menganggap tuh ya pada orang stres lah kayak itulah naik dong dia mengikip kepala orang lalu tadi sampai duduk ambil baju guru filmnya aku orang ini pada tahan mana guru kadang dia guru dia menjadi betul berdiri gitu kan akhirnya pulang tadi boleh jadi uji guru ini nah siapa nak minum nah banyu nih bakas tadi siapa nak minum di siapa hendak kadek kempang hendak kadek juga kempang gelianan guru aja kempang kadek juga amun itu je guru endai nak minumnya ambil sidin minum sidin tapi tinggal sidin ada yang bisa dikit banyak tadi kamu tahu lagi sidin ada tang tadi tuh Nabi Khidir di sini lalu mendengar Nabi Khidir tadi berparabut nambah cangkirnya tadi
Jadi cangkirnya tadi ada banyak sedikit, siapa anak minumnya tuh tadi, sisanya tadi dibuat ibuhannya pulang banyak, diminum pulang bekas cangkirnya tadi, tahu cangkirnya tak kemana kawan ini? Saya pada saya itu, di antara karamah si dia, sama karamat guru bangil kayak itu juga, datang dia kisah guru dulu, kayak bukan pejabat, bejembul, arti bejembul itu kayak bakupiah, pakai tas pulang mah, jelas. Beda datang guru bak, cium ke tangan, bingung, dia akhirnya pejabat siapa nih, sampai para ulama besar mencium ke tangan ulama seorang ini tadi, ini gayanya itu seperti orang pejabat. Nah lainnya kan menyelami, itu masuk ke dalam mobil, kayak pulang. Jadi di guru bangil, kenapa ikan ada di salaman? Siapa itu guru? Nabi Khidir dia sendiri. Nah jadi Nabi Khidir itu datang itu tadi, ada seperti yang menurut hal ihwal masing-masing, tapi ketika orang sudah kenal dan pinando, nah kalau orang sudah setiap hari datang tuh tadi, tahu kayak apa aja penampilannya, tetap pinando juga. Nah itu Al-Alim Allama Syekh Haji Muhammad Zaid bin Abdul Ghani, beliau adalah mempunyai dua orang anak. Yang pertama anak sidin adalah Haji Muhammad Amin Badali, dan kedua Haji Ahmad Hafid Badali. Kenapa jadi sidin buat nama Badali? Harapan doa sidin mudahan dua anak sidin tadi menjadi wali afdal. Itu maksudnya wali afdal. Karena orang wali afdal itu juga sifatnya pemurah, pemberian, kada pelit, kada engken. Pada makna badali itu tadi pengganti, tapi nah hakikat dari guru mengarungi badali ini tadi sebenarnya doa tadi adalah mudahan anakku menjadi wali afdal. Nah jadi ini satu gambar contoh lawan kita, kalau kita hendak menamai anak, mentasmehi anak, doa itu dari nama itu ngapa harapan kita di-stop. Jangan asal bernama aja. Betakon ke guru ada, gurunya Google. Ini apa nama maknanya ini yang bagus? Nah saya kira menjadikan doa, karena nama itu adalah doa. Ketika orang memanggil nama tadi, maka tersebut dengan bunyi doa, lalu dia malaikat amin. Bapak Ibu jemaah peringatan Isra Mi'raj yang dirahmati oleh Allah, siklus haul daripada guru kita, guru Sakumpul, hanya ini yang dapat ulun bacakan. Semoga apa yang ulun sampaikan ada berkah dan manfaatnya untuk kita semua. Ringan doa semoga Allah masih memanjangkan umur kita, menyehat walafiatkan batang tubuh kita, memberikan taufik hidayah lawan kita, mengampuni segala dosa kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, jiran kampung kita, dan kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan Allah menjadikan pasangan hidup kita, juriat anak keturunan kita orang saleh dan orang salehah, diberi rezeki banyak, halal, mudah, baik dan berberkat, selamat dunia akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama-sama dengan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah peringatan Isra Mi'raj sekaligus haul daripada guru kita, guru Sakumpul, hanya ini yang dapat ulun bacakan. Salah khilaf mohon dimaafkan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum membaca doa, ulun di sini ada membawakan mulai dari negara ini.